Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di fisika peminatan, akan membahas tentang alat optik. Nomor 1, Ari menderita miopi. Jarak benda terjauh yang masih jelas dilihatnya adalah 50 cm. Tentukan kekuatan lensa kacamata untuk membantu Ari melihat dengan normal. Kita beri tanda dulu dari yang diketahui. 50 cm ini adalah PR-nya, punctum remotum atau titik jauhnya. Karena pertama dikatakan Ari menderita miopi dan jarak benda terjauh, berarti itu titik jauhnya ya. Tentukan kekuatan lensa, berarti P-nya ya, berapa dioptri gitu. Yang pasti kalau miopi kita gunakan lensa negatif. Oke, kita gunakan P-nya adalah min 100 per PR. Jadi min 100 per 50. Jadi min 2 dioptri. Itu jawabannya ya. Nomor 2, sebuah loop yang fokusnya 6 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda dengan mata berakomodasi sekuat-kuatnya. Jarak titik dekatnya adalah 25 cm. Tentukan jarak benda itu dari loop dan perbesarannya. Kita beri tanda dulu untuk yang diketahui. Pertama ini fokus dan ini loop ya. Titik dekatnya adalah 25, berarti ini SN-nya. Ditanyakan jarak benda S, kemudian perbesarannya ya, M ya. Di sini dikatakan berakomodasi sekuat-kuatnya, berarti perbesarannya adalah SN per F ditambah 1. Oke, berarti perbesarannya adalah SN-nya adalah 25, F-nya 6 ditambah 1. Berarti perbesarannya di sini adalah 31 per 6 ya, samakan penyebutnya dulu. Atau sekitar 51 per 6 kali perbesarannya. Kemudian kita tentukan jarak bendanya. Kita tahu perbesaran itu kan S aksen per S. Berarti dari sini S itu S aksen per M. Karena dalam keadaan berakomodasi maksimum, maka S aksennya adalah SN dibagi dengan perbesarannya. Jadi kita masukkan nilainya 25 per perbesarannya adalah 31 per 6. Ini hasilnya 25 kali 6 itu 150 per 31. 150 per 31 ini sekitar 4,8 cm. Nomor 3, sebuah mikroskop dengan jarak fokus objektif dan okuler masing-masing 10 mm dan 5 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektif. Tentukan perbesaran yang dihasilkan mikroskop jika mata tak berakomodasi dan yang B adalah mata berakomodasi maksimum dan C adalah mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Seperti biasa kita tandai. Ingat, ini mikroskop. Kemudian fokus objektif kita beri nama OB dan okuler FOK. Kemudian ditempatkan 11 mm. Oke, ini berarti SOB dari objektif ya. Nah, sekarang ditanyakan adalah perbesaran. Ada A, B, dan C. Oke, kita cari dulu yang A. Sebelum menentukan perbesarannya, kita harus tahu dulu S aksen OB-nya. Jadi S aksen OB-nya itu adalah, kita gunakan gini aja, SOB FOB per SOB dikurangi FOB. Kalian pelajari lagi di bagian optika geometri agar kalian tahu dari mana asal persamaan ini. Oke, kita lanjutkan. S aksen OB-nya adalah, SOB-nya ini 11 mm. Berarti kita gunakan milimeter saja ya, 11. FOB-nya adalah 10 per 11 dikurangi 10, berarti 110 mm. Nah, di pertanyaan A ini mata tak akomodasi. Ingat, mata ketika tak akomodasi, ini artinya SN-nya adalah 25. Kita gunakan 25 saja ya. 25, ingat SN-nya 25 cm. Sehingga perbesarannya itu adalah
Perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Objektifnya masih pakai lensa biasa ya. Jadi S aksen OB per SOB. Sedangkan okuler sudah berlaku sebagai loop. Karena dia tak akomodasi, jadi kita gunakan SN per F OK. Nah, perbesaran totalnya berarti tinggal kita masukkan nilainya. S aksen OB-nya ini 110 mm. Berarti SOB-nya juga kita harus gunakan milimeter ya, 11. Kemudian SN-nya kita gunakan 25, FOK-nya 5 cm. Sama-sama berarti ya, milimeter per milimeter dengan sentimeter per sentimeter. Sehingga dari sini 110 dibagi 11 itu kan 10. 25 dibagi 5 itu 5. Berarti perbesarannya adalah 50 kali. Sekarang kita cari yang B. Yang B seperti matanya tak berakomodasi. Mata berakomodasi ya. Mata berakomodasi di sini. Berakomodasi maksimum. Oke, kita gunakan masih seperti biasa perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Kita langsung S aksen OB dengan S okuler, S objektifnya dikali dengan okuler. Okuler karena dia berakomodasi berarti SN per FOK ditambah dengan 1. Sehingga perbesarannya adalah masih seperti ini, 110 per 10 dikali dengan 25 per 5 ditambah 1. Sehingga 25 per 5 kan 5. 5 tambah 1 berarti 6 ya. Jadi perbesarannya adalah 6 kali 10, 60 kali. Oke, sekarang yang C. Yang C, dia mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Berarti kita tinggal gunakan M-nya masih S aksen OB per SOB dikali dengan SN per FOK ditambah dengan SN per jarak akomodasinya X. Berarti ini 110 per 11 gitu. Dikali dengan 25 per 5 ditambah 25 per akomodasinya tadi 50 ya. Oke, sekarang jadi perbesarannya adalah 10 dikali 5 ditambah setengah. Berarti 5,5. Jadi perbesarannya adalah 5,5 kali. Itu jawabannya ya. Di nomor 4, Vina mengamati sebuah benda langit menggunakan sebuah teropong bintang yang memiliki jarak fokus objektif dan okuler berturut-turut 80 cm dan 5 cm. Saat menggunakan teropong, teramati sudut diameter benda langit itu 24 derajat. Berapa derajatkah diameter benda langit itu jika diamati tanpa teropong? Baik, perhatikan. Pertama, Vina mengamati sebuah benda langit ya dengan teropong bintang. Kemudian di sini ada fokus objektif dan ini adalah fokus okuler. Saat menggunakan teropong, teramati sudut diameter. Jadi ini keadaan ketika menggunakan teropong. Diameternya 24, kita sebut beta. Ketika menggunakan teropong. Nah, ditanyakan berapa derajatkah diameter ketika diamati tanpa teropong? Kita sebut ini alfa. Nah, ingat, perbesaran itu fokus objektif per fokus okuler. Nah, ini tuh sama saja dengan perbandingan ketika menggunakan teropong banding ketika tidak menggunakan teropong. Berarti alfanya adalah FOK per FOB dikali beta. Nah, di sini kita masukkan nilainya 5 cm per 80 cm dikali dengan 24. Hasilnya adalah 1,5 derajat. Dari hasil ini bisa disimpulkan dengan bahwa ketika menggunakan teropong teramati diameter 24 derajat, tapi ketika tidak menggunakan teropong terlihat 1,5 derajat. Jadi kecil, mengalami perbesaran 24 per 1,5 kali, seperti itu. Nomor 5, seorang pria yang menggunakan lensa dengan kekuatan 3 dioptri harus memegang surat kabar
paling dekat 25 cm di depan matanya agar dapat membaca dengan jelas. Jika pria itu melepas kacamatanya dan tetap ingin membaca surat kabar dengan jelas, berapa jarak paling dekat surat kabar itu ke matanya? Dari informasi ini kita dapatkan ini nilai P-nya. Kemudian dia rabun dekat ya. Kemudian ini adalah jarak yang ingin dia lihat. Berarti kita sebut S. Nah, kemudian pria ini melepas kacamatanya. Berarti dia mulai rabun dekat ya. Jadi dia bilang jarak paling dekat. Berarti yang ditanya adalah PP-nya. PP itu punctum proximum. Berarti jarak titik dekatnya. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa P itu kan 100 per S yang ingin dia lihat dikurangi 100 per titik dekatnya. Berarti 3 sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per PP. Oke. Berarti 100 per PP itu sama dengan 4 dikurangi 3, yaitu 1. Berarti PP-nya adalah 100 per 1 atau 100 cm. Atau menunjukkan bahwa titik dekatnya adalah 1 meter. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa soal lagi. Kalian pelajari lebih baik lagi, berulang-ulang sampai kalian memahaminya.